alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah dan masih memberikan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tausiah ba'da maghrib. Salawat serta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam, menuntun umat manusia sehingga sampai hari ini jejak perjuangan beliau, hasil perjuangan beliau bisa kita rasakan dengan kita bisa mengenali Islam dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema kita adalah pentingnya tafaqquh fiddin. Ya, pentingnya tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepantasnya lah orang-orang mukmin ini pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, mengapa tidak dari sekian banyak golongan itu ada satu kelompok liyatafaqahu fiddin, yang tidak ikut berperang tapi dia menfokuskan dirinya untuk bertafaqquh fiddin. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka ketika balik dari medan perang ada orang yang memberikan peringatan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka, la'allahum yahzarun, agar semua mereka itu terjaga, selamat hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun, ada peristiwa yang melatar belakanginya. Ayat ini turun ketika turun ayat perintah perang. Ketika turun ayat perintah berjihad fi sabilillah, itu kaum muslimin berbondong-bondong untuk ikut berperang. Sehingga pada waktu itu di kota Madinah saat terjadi peperangan, itu yang tertinggal di kota situ hanya anak-anak. Kalaupun ada, bukan anak-anak, adalah orang-orang tua yang lemah dan beberapa wanita. Artinya apa? Semuanya hampir pergi ikut berperang. Yang tinggal di situ hanya anak-anak, orang tua dan perempuan. Nah, melihat kondisi seperti itu, Allah turunkan ayat ini sebagai teguran. Tidak sepantasnya lah seluruh kaum muslimin itu mencurahkan tenaganya,
pikirannya untuk jihad fi sabilillah, berperang. Tetapi Allah menginginkan ada dari setiap kelompok itu, setiap golongan itu, ada orang-orang yang mau mentafaqquh fiddin, mau mendalami ilmu agama. Tujuannya jelas. Orang-orang yang tafaqquh fiddin ini keberadaan di tengah-tengah masyarakat itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena mereka punya fungsi membimbing umat ini. Ya. Para ulama, para ustadz, kehadirannya dan fungsinya adalah sangat dinantikan bagi umat. Ketika umat ada persoalan dalam kehidupannya, maka umat ini membutuhkan sosok-sosok ulama yang bisa memberikan jawaban atas persoalannya, bisa mengarahkan. Itulah diantara betapa pentingnya ayat ini untuk kita kaji, dan mudah-mudahan nanti bisa memotivasi kita, menyadarkan kita bahwa ternyata penting bagi kita ada sekelompok kaum muslimin ini yang bertafaqquh fiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pentingnya tafaqquh fiddin bisa kita lihat dalam ayat tadi. Ya. Ketika turun ayat perang, padahal kita tahu ya, jihad fi sabilillah itu adalah salah satu amal yang sangat mulia. Andaikan meninggal dalam peperangan, maka dia mati syahid. Jika orang itu mati syahid, itu artinya dia akan masuk surga tanpa hisab. Sungguh sangat mulia. Tetapi ketika disandingkan keutamaan jihad fi sabilillah berupa perang dengan perintah tafaqquh fiddin, maka bisa kita lihat ternyata tafaqquh fiddin itu tidak kalah hebatnya dengan jihad perang. Sehingga Allah menurunkan ayat ini menegur sekaligus menyarankan agar umat ini tidak semestinya semuanya ikut berperang, tapi ada sebagian dari kaum muslimin ini yang betul-betul mau mendalami agama Islam. Tujuannya apa? Ada tokoh-tokoh umat Islam ini yang bisa memberikan pencerahan kepada umat ini. Ya. Ada sosok-sosok panutan dalam kehidupan bermasyarakat ini, beragama ini. Jika tidak, maka umat ini bisa ya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, tidak ada figur yang bisa mengarahkan umat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 122 ini jelas mengarahkan kepada kita ada sekelompok umat manusia yang beriman ini, ada orang-orang yang betul-betul mentafaqquhkan dirinya dalam mempelajari agama ini. Nanti akan kita uraikan ya, beberapa ya, penjelasan yang menyebutkan untuk bisa tafaqquh fiddin itu diperlukan yang namanya pengetahuan agama yang mumpuni. Untuk bisa mengetahui, memiliki pengetahuan agama yang mumpuni itu diperlukan ilmu alat. Ya. Jadi tafaqquh fiddin itu sudah sepakat kita itu menjadi sebuah keharusan. Artinya ketika tafaqquh fiddin itu artinya orang itu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi. Kenapa demikian?
Karena Al-Quran dan hadis itulah sumber utama hukum Islam, petunjuk utama bagi umat Islam. Maka ketika kita mengatakan tafaquh fiddin, itu artinya mereka siap mendalami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya. Untuk bisa memiliki pemahaman yang baik mendalam terhadap Al-Quran dan hadis atau agama Islam ini, maka salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan adalah menguasai bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Al-Quran dan hadis memang berbahasa Arab. Ustadz, zaman sekarang kan sudah ada terjemah. Bahkan malas baca pun dengarkan terjemah pun bisa. Betul. Akan berbeda orang yang mengerti bahasa Arab, ya, memiliki ilmu alatnya dengan yang tidak memiliki alatnya. Mereka yang belajar agama tahu alat-alatnya, maka dia akan memiliki daya kritis. Pengetahuannya jauh lebih dalam dibandingkan yang sekedar belajar agama melewati terjemahan. Nah, ilmu alat apa itu? Pertama, bahasa Arab. Yang kedua, ketika mengkaji Al-Quran berarti belajar ilmu tafsir, belajar tafsirnya juga, ya. Kemudian hadis berarti belajar ulumul hadis. Nah, jadi itu ilmu-ilmu yang diperlukan bagi orang yang ingin bertafaquh fiddin. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafaquh fiddin ini memang tidak semuanya. Memang Allah menyebut firqah, taifah, sekelompok saja. Yang lainnya gimana? Ya cukup sekedar tahu mana perintah, mana larangan, kerjakan sudah. Tapi mesti harus ada dari kaum muslimin ini yang tahu betul mulai dari A sampai Z tentang agama ini. Nah, jadi ada level-levelnya. Memang tafaquh fiddin ini, orang yang mutafaquh fiddin ini memang orang-orang yang memang telah mewakafkan dirinya, ya, mencurahkan tenaga pikirannya, waktunya untuk betul-betul memahami agama. Dan itu diperlukan bagi umat Islam. Bila nggak ada, itu bisa dipastikan umat ini akan kehilangan panutan, kehilangan tokoh-tokoh penting yang bisa mengarahkan umat yang begitu banyak ini dengan berbagai macam persoalannya yang dihadapi saat ini. Ya. Kalau kita berbicara membandingkan zaman kita sekarang dengan zaman dahulu, ulama-ulama salaf, maka jumlah ulama sekarang ini bila dibandingkan dengan ulama-ulama dahulu, kalah kita. Ya, kalah. Bagaimana ulama-ulama dulu bisa melahirkan kitab-kitab karya yang luar biasa banyaknya, berjilid-jilid bisa beliau hasilkan, ya, baik dalam bidang tafsir, bidang fikih. Karya-karya ulama kita itu luar biasa besarnya. Sampai saat ini masih itu yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya akan kita sampaikan beberapa contoh penting, ya, betapa pentingnya ada di antara kita ini yang memang betul-betul bisa memahami agama ini dengan baik, memiliki alat-alat untuk bisa menggali hukum-hukum dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misal kita ambil ayat surah Al-Baqarah ayat 115. Ini sekedar contoh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi Allah katakan walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka ketika kamu sholat hadap kemana saja sampai kepada wajah Allah. Kalau tidak tahu asbabun nuzul ayat ini, nggak ngerti ilmunya, hanya membaca ayat ini secara tekstual saja, apa yang terjadi kira-kira? Pemahamannya yang disimpulkan apa? Boleh sholat menghadap kemana saja, itu kesimpulannya. Kenapa? Jelas kok ayatnya. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah semua arah ini. Mau ke timur, mau ke barat, selatan, utara. Fa aina ma tuwallu wa thamma wajhullah. Kemana saja engkau hadapkan, maka akan ketemu dengan Allah. Oh, berarti boleh sholat hadap kemana saja. Ke atas pun boleh, sambil tiduran. Ternyata ayat ini ada asbabun nuzul. Nah, kalau sudah asbabun nuzul itu artinya kita berbicara tentang ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan Al-Quran. Ternyata kalau kita pelajari ayat ini turun, ada beberapa kasus yang melatar belakanginya. Kenapa kemudian ayat ini turun? Nah, kita temukan dalam kitab tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan kisah sahabat Jabir. Nah, ketika beliau diutus dengan beberapa sahabat yang lainnya ke Syria untuk dakwah, menyebarkan Islam. Nah, mereka para sahabat ini ketika menempuh perjalanan ke Syria itu sampai di waktu yang gelap gulita, sehingga para sahabat ini tidak tahu dan tidak bisa menentukan arah kiblat yang benar. Sehingga satu orang sahabat berijtihad, ya sudah, rasanya kiblat kita itu ke sana. Ya udah, sholat ke sana dia sambil digaris, karena ragu-ragu digaris kiblatnya ke sana. Yang satu lagi mengatakan bukan, kalau saya rasanya ke sana. Nah, sholatlah dihadap ke sana sambil dibuat garis. Yang lainnya beristihad masing-masing, karena memang saat itu kondisinya gelap gulita dan tidak tahu mana timur dan barat. Sholat tetap harus dikerjakan, maka beristihadlah masing-masing. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, dan seterusnya. Keesokan harinya, ketika fajar sudah terang, terbit, ya, sudah mulai terang, dilihatnya garis-garis itu. Ternyata garis itu tidak ada yang mengarah ke arah kiblat. Maka ketika sampai ke Madinah, ketemu dengan Nabi, beliau ceritakan kisah itu kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Sholat kami tidak mengarah kiblat. Padahal waktu itu ya kami nggak tahu. Maka turunlah ayat ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib. Mau ke timur, mau ke barat sama kok. Itu semuanya milik Allah. Maka hadap kemana saja diterima oleh Allah. Kesimpulannya apa? Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu, bisa saja kita mengambil kesimpulan yang salah. Disitulah letak pentingnya ada orang yang bertafaquh fid din, mendalami agama ini dengan baik dan benar. Syaratnya tahu alat-alat untuk bisa mengkaji itu. Ya bahasa Arab, ya tafsirnya, ya ilmu tafsirnya, ya hadisnya, ilmu hadisnya, bahkan usul fikihnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh. Ya. Jadi
Penting tidak bagi kita ada di antara kita itu yang memang bisa paham dengan baik dan benar tentang agama ini. Ya. Contoh berikutnya, masalah khamr. Ya. Di dalam Al-Quran, khamr itu diharamkan oleh Allah. Itu ayatnya menurut dalam tafsir Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, ya, beliau mengatakan bahwa pengharaman khamr itu Allah turunkan 3 tahapan, ya. Tidak langsung dikatakan khamr itu haram, tapi ada tahapan-tahapan bagaimana Allah mengharamkan khamr. Nah, jika tahapan ini salah dalam mengurutkan, maka bisa melahirkan kesimpulan yang salah. Secara ringkas saya katakan tahapannya itu ada 3. Ini tahapan yang benar, ya. Yang pertama, Allah kabarkan bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada mudorotnya. Tetapi kata Allah, mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini tahap pertama. Allah berikan kabar yang benar, berita yang benar. Jadi belum ada di situ haram, belum kita temukan kata-kata itu. Hanya informasi yang benar bahwa khamr dan judi itu memiliki dosa, memiliki manfaat, tetapi mudorotnya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri, mereka umat ini bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr, tentang minuman yang memabukkan dan judi. Qul fihima, maka katakan kepada mereka, ismun kabir, bahwa di dalamnya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Lalu Allah katakan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi ingatlah bahwa dosa dari khamr, dosa dari judi, bahaya dari keduanya ini jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, Allah turunkan ayat pelarangan tapi masih temporal, berdasarkan waktu-waktu tertentu saja. Kapan dilarang? Ketika hendak sholat. Artinya kalau nggak sholat masih boleh orang itu minum khamr. Tapi kalau sudah mau sholat nggak boleh. Sudah ada pelarangan, tapi masih terikat dengan waktu-waktu tertentu. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan sukaro, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu bisa tahu, sadar apa yang kamu ucapkan. Karena orang ketika mabuk itu nggak tahu apa yang dia ucapkan. Sehingga pernah saya dengar penjelasan tentang ayat ini, itu ada orang sholat dalam keadaan mabuk, baca surah Al-Kafirun, baca Qul Al-Kafir itu nggak selesai-selesai, ya, dibolak-balik, wala antum, wala ana, wala antum. Tadi belum wala ana lagi, wala antum lagi. Jadi bolak-balik
ternyata diselidiki orang ini dalam keadaan mabuk. Maka turun ayat ini, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau sholat ya sudahlah, nggak usah minum khamr. Karena efeknya nanti sholat tidak sadar apa yang dia baca. Kenapa Allah gunakan tahapan-tahapan ini? Kalau kita lihat kondisi sosialnya, masyarakatnya, karena minum khamr pada saat itu bagaikan minum teh dan kopi, ya, sudah menjadi kebiasaan. Merubah kebiasaan itu tak bisa sekali waktu. Maka Allah turunkan tahapan-tahapan. Setidaknya dalam tafsir karya Ibnu Arabi tadi, dalam Ahkamul Quran, beliau katakan Allah turunkan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, Allah kabarkan bahwa memang betul ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Yang kedua, sudah mulai Allah larang, tapi ngelarangnya hanya mendekati waktu sholat. Lalu yang ketiga, Allah turunkan dengan larangan yang tegas. Ini tahapan yang ketiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Ya, fajtanibuhu, jauhilah semua itu. Judi, khamr, mengundi nasib. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini tahap yang ketiga. Apa hubungannya ayat-ayat ini dengan tafaqquh fiddin tadi? Ini adalah sebagai contoh bahwa untuk bisa tafaqquh fiddin itu diperlukan penguasaan terhadap ilmu alat tadi. Bila tidak, bisa melahirkan kesimpulan yang salah. Apa Ustaz kesimpulan salahnya itu contohnya? Di balik urutan itu, ya, dibaliklah urutan turunnya ayat itu. Yang 3 dijadikan nomor 1, yang nomor 1 jadi nomor 3. Apa efeknya? Melahirkan kesimpulan yang salah. Misal, jadi awalnya khamr itu dilarang, awalnya. Jadi dibalik kan? Khamr itu awalnya dilarang. Akhirnya masyarakat protes, ya. Karena ada yang protes, maka turun ayat. Ya sudah, boleh minum khamr, tapi kalau mau sholat jangan minum ya. Nah, kan udah salah tuh. Masih ada juga yang protes. Oh, kalau begitu ya sudah, boleh, asal bisa mengambil manfaat, bisa menolak mudaratnya. Bahaya enggak? Bahaya. Hukum menjadi terbalik. Nah, dari mana bisa mengurutkan ayat-ayat itu? Ya dari ulumul Quran. Di situ ada namanya nasikh wal mansukh. Ada pembahasan awwalu ma nuzil wa akhiru ma nuzil. Mana ayat yang duluan turun dan mana yang akhir turun. Kalau tidak tahu itu bisa menempatkan urutan ayat itu salah. Kalau urutannya salah bisa juga melahirkan kesimpulan yang salah. Contohnya masalah khamr ini. Ada 3 tahapan, kalau tahapannya salah dalam mengurutkan bisa melahirkan kesimpulan hukum yang salah. Awalnya dilarang, ya. Terus dibolehkan, ya. Dilarang hanya ketika sholat. Masih ada yang protes, ya sudah, minum saja, ya, asal tidak mabuk. Nah, padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya, khamr itu dilarang. Qaliluhu wa katsiruhu, baik sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak. Kalau jenisnya memang itu pada umumnya diyakini sebagai minuman khamr,
meskipun setetes bahasa Roma Irama ataupun secuil itu tetap haram. Nah, jadi ini beberapa contoh nyata dalam Al-Quran bagaimana penting bagi umat Islam ini ada ulama, ya, ada sekelompok umat Islam ini yang betul-betul ya, mendalami ilmu agama. Tujuannya apa? Biar bisa memberikan ya, pencerahan, bimbingan yang benar sesuai dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Ustadz kita bisa mengamalkan ayat ini? Saya kan sudah usia tak lagi muda, belajar susah masuk ilmu. Apa peran kita sebagai usia yang sudah tua ini? Kalaupun kita tidak sanggup menjadi tafakuh fiddin, setidaknya kita punya peran melahirkan generasi-generasi muda yang kelak bisa mendalami ilmu agama. Itulah yang saya katakan perlu sinergisitas masing-masing ya, dari umat ini. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti rapat koordinasi seluruh pesantren Muhammadiyah di Solo. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kita ini khususnya warga Muhammadiyah itu sudah mulai merasakan betapa susahnya mencari sosok-sosok ulama. Ada Ustadz, memang ada. Tapi bila dibandingkan dengan jumlah umat yang begitu banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara, maka rasanya masih kurang. Maka apa kesimpulannya? Sekarang sudah menjadi sebuah kesadaran. Di pimpinan pusat itu ada namanya lembaga baru, LP2M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Sedang mengupayakan bagaimana dari pesantren-pesantren Muhammadiyah yang ada, yang jumlahnya itu masih sangat sedikit, hanya berada di kisaran angka 200-an seluruh Indonesia, belum sampai 300. Itu pun berkembang pesat hanya 2 tahun 3 tahun ke belakang ini. Sebelumnya itu hanya 100-an lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang dimiliki Muhammadiyah. Padahal kalau kita berbicara ulama, susah rasanya kita memiliki sosok-sosok ulama hadir dari pendidikan yang modelnya seperti MTS, SMP, SMA, susah. Kenapa? Perbandingan kurikulum antara agama dengan umum itu nggak sebanding. Ya, bagaimana bisa mendalami ilmu agama dengan baik kalau porsi untuk belajar agamanya pun sangat sedikit? Mungkin hanya cukup mengenal saja, tahu mana wajib, mana haram, itu aja. Tapi kalau sampai melahirkan ulama yang bisa mengkaji Quran, mengkaji hadis, rasanya susah itu. Maka tiada lain kecuali pesantren. Maka sekarang sedang digiatkan bagaimana pesantren-pesantren yang dimiliki Muhammadiyah ini bisa melahirkan calon-calon ulama yang kelak bisa meneruskan perjuangan di Muhammadiyah ini. Nah, dan itu sudah dirasakan. Makanya pimpinan pusat pun membuat namanya pendidikan ulama tarjih. Nah, itu yang langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja sana. Dan di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga sudah mulai digerakkan itu. Ada program-program pendidikan ulama. Memang karena dirasakan kekurangan kita dalam hal ini. Maka ayat ini saya angkat adalah menggugah kesadaran kita bersama. Harus ada gerakan dari umat ini untuk bisa memiliki ulama-ulama yang berkualitas. Ya. Maka kita ada lazismu. Lihat mana anak-anak yang potensial, lalu kita berikan support dana agar bisa melanjutkan ke Timur Tengah misalnya. Karena ulama-ulama yang itu biasanya lahir dari sana, yang bergelar-gelar LC itu. Kalau yang PDI kayak saya gini ini ulama-ulamaannya itu, ya.
Tapi kalau yang biasanya dari Timur Tengah, penguasaan bahasa Arabnya bagus, ilmu alatnya sangat mumpuni, maka perlu ada gerakan itu. Bagaimana kita lihat kader-kader muda kita ada potensial, ya, kita support agar bisa menjadi ulama yang kelak bisa menjadikan ya pencerahan di kehidupan bermasyarakat kita. Ya, pesantren-pesantren membuat benih-benihnya. Nah, jika ada potensial, biasanya ada kendala di biaya dan sebagainya, maka ada jalan-jalan untuk bisa menggolkan itu. Maka perlu ada kerjasama. Kalau kita menginginkan memiliki kader-kader ulama yang banyak dan yang berkualitas. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini tidak cukup hanya kita kaji, tidak cukup hanya kita sampaikan bahwa ada perintah dari Allah untuk ada sekelompok orang yang tafaqquh fiddin. Tapi ayat ini juga menjadi motivasi buat kita khususnya agar ada peran kita untuk bisa menciptakan kader-kader ulama, orang-orang yang tafaqquh fiddin. Insyaallah sekecil apapun peran kita itu adalah nilainya sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kelebihan rizki bisa dengan rizkinya, dengan hartanya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, menggembleng anak-anak itu diajari. Mulai dari belajar nahwunya, belajar sorofnya, bahasa Arabnya, sampai nanti ke ilmu tafsirnya, ke tafsirnya, fikih, usul fikihnya. Diajarkan, disupport. Nah, yang menjadi persoalan itu sekarang adalah masih banyak orang tua itu ya, orientasi menyekolahkan anaknya bukan untuk itu. Tapi bagaimana tamat sekolah kerja di mana? Dapat gaji berapa? Itu yang banyak. Sehingga ketika sudah diarahkan ke pendidikan agama, itu sudah sinis dulu, masa depan suram, begitu. Ya ini pola pikir ini. Maka kalau masih seperti itu paradigma kita, terutama orang-orang tua, ya susah untuk bisa memiliki ulama yang berkualitas tadi. Kenapa? Karena anak kita pun tidak kita arahkan untuk ke sana. Nggak usah nak mondok itu ndak enak. Makannya dijatah, ya kan? Hari-hari dikurung di asrama. Nah, kalau sudah kayak gitu, anak, oh iya betul juga gitu ya. Tapi bagaimana kita mendorong ya, anak-anak kita untuk mau mendalami ilmu agama? Syukur-syukur nanti bisa melanjutkan ke Timur Tengah. Setidaknya di Indonesia Lipialah, ya, yang alumninya ya alhamdulillah dalam kiprahnya bermasyarakat itu bagus keagamaannya. Kalau enggak ke PUTM lah ya, pendidikan ulama tarjih yang dimiliki oleh setidak-tidaknya ada upaya untuk ke sana. Dan alhamdulillah kalau dari Banjarmasin ini kemarin saya ketemu beberapa kader muda kita yang ada sekolah di pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Ya, saya berikan motivasi agar sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, jadi itu adalah bagian upaya meskipun tidak seberapa, tapi setidak-tidaknya ada upaya dari kita untuk menyiapkan generasi-generasi muda yang ke depan kita harapkan menjadi ulama-ulama yang berkualitas. Insya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.